Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Almasakima dari program studi S1 Matematika offering C7. Hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Pada pembahasan kita kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad dan radikalisme, yang kedua landasan dan macam-macam jihad, latar belakang bentuk dan dampak radikalisme, upaya menanggulangi radikalisme, dan yang terakhir adalah muslim moderat. Yang pertama, apa itu jihad? Kata jihad itu sendiri memiliki beberapa pengertian. Jihad berarti perang di jalan akidah. Ada juga yang mengatakan bahwa jihad berasal dari kata jahada yang artinya upaya sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Jihad juga berasal dari kata jahada yujahidu yang artinya mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi definisi dari jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain, dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Dan apa itu radikalisme? Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya sesuatu yang fundamental. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Yang kedua adalah landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Hukum dari jihad itu sendiri ada dua, yaitu fardu kifayah yang artinya jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslim lainnya. Yang kedua yaitu fardu ain, yang artinya jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain ini sebagaimana jelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 15 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Yang kedua, jika jihad ditinjau dari macamnya terdapat dua macam, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal ini mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah dan Madinah. Dalam Al-Quran, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 110, juga dijelaskan yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad kontekstual terdapat 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam dari jihad secara kontekstual di era modern ini terdapat 3 juga, yakni jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Kemudian latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada 2 macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Sedangkan latar belakang yang bersifat khusus antara lain, pertama, pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Kedua, agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain.
Ketiga, adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Keempat, adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Kelima, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif terkait dengan kemakmuran, pemerataan, dan keadilan. Keenam, menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal agama. Ketujuh, pandangan dunia dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran dan sebaliknya timbul fanatisme dan kebenaran agamanya sendiri. Bentuk dari radikalisme ini ada beberapa jenis. Yang pertama, aksi teror, pembunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan masih banyak lagi. Dampak dari radikalisme umat beragama ini mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Di samping itu, melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Tidak sedikit wanita yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Radikalisme agama juga menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurang adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh radikalisme itu sendiri sangat menyebabkan banyak dampak negatif yang diberikan, maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi radikalisme umat beragama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama antara lain, yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Dan yang terakhir, yaitu menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah masyarakat dan bangsa. Kemudian, Muslim moderat. Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghadirkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, budaya, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara lain. Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia, sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Berdasarkan pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf atas salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.